mengucapkan terima kasih sudah hadir. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Apakah di antara teman-teman semua di sini sudah saling mengenal? Sebagian Sudah saling mengenal ya. Untuk lebih akrab dan dekat lagi, kita akan perkenalan diri terlebih dahulu, sebutkan nama dan berasal dari mana. Silakan dimulai dari siapa? Saya Ibu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Listiani, saya dari Sukatani. Ya. Nama saya Susuali Saada, saya dari Sukasari. Nama saya Titun Radija, saya dari Tegawaru. Nama saya Wina Nurwahini dari Sukatani. Ya, baik, ada Teh Listi, ada Teh Cucu, ada Teh Titin, dan juga ada Teh Nina. Nah, saya sendiri, nama Rika Wulandari, saya dari Purwakarta. Nah, apakah cukup untuk perkenalan kita? Cukup Bu. Baik, sebelum memulai proses konseling, alangkah baiknya kita awali dengan kegiatan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, nah teman-teman, apakah di sini sudah pernah ada yang mengikuti konseling kelompok? Saya belum Bu. Belum. Ada lagi? Belum juga. Belum. Oke, kebanyakan belum ya. Nah, apakah teman-teman juga tahu apa itu bimbingan konseling kelompok? Belum tahu Bu. Belum juga. Baik, Ibu akan jelaskan apa itu bimbingan konseling kelompok. Bimbingan konseling kelompok adalah bimbingan konseling yang dilakukan oleh beberapa orang, di mana satu terdiri dari konselor dan beberapa orang sebagai konseli. Nah, di sini konselornya adalah Ibu dan konselingnya adalah teman-teman semua. Nah, di dalam bimbingan konseling juga ada beberapa asas yang harus kita ketahui. Yang pertama ada asas keterbukaan, yang kedua ada asas kerahasiaan, yang ketiga ada asas kesukarelaan, dan ada asas normatif. Nah, asas keterbukaan adalah yaitu teman-teman bisa menyampaikan apa saja masalah yang teman-teman sedang dihadapi dengan tujuan mengapa harus terbuka untuk memperoleh suatu penyelesaian atau solusi yang nantinya teman-teman dapatkan. Lalu ada juga asas kerahasiaan, di mana teman-teman di sini boleh bercerita apa saja tanpa harus takut cerita teman-teman atau masalah teman-teman ini diketahui oleh orang lain. Lalu asas kesukarelaan, di mana teman-teman datang ke sini, ke tempat ini tidak atas dasar keterpaksaan. Di sini teman-teman datang dengan cara sukarela. Nah, sekarang Ibu tanya, teman-teman datang ke sini apakah terpaksa atau dengan sukarela? Oke, alhamdulillah kalau teman-teman datang ke sini dengan sukarela. Lalu yang keempat adalah asas normatif, di mana asas normatif ini ketika teman-teman nanti mau menyampaikan pendapat atau sanggahan terhadap pendapat dari teman yang lain, harus dengan kata-kata yang sopan dan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan kata-kata jorok seperti itu. Apakah sampai di sini dapat dipahami? Insya Allah. Oke, baik, kalau sudah dapat dipahami, kita mulai saja untuk proses konseling kelompok ini. Nah, teman-teman silahkan untuk menyampaikan satu persatu permasalahan yang teman-teman sedang hadapi. Silahkan dimulai dari situ. Saya dulu Bu. Boleh, silahkan. Listi. Saya Listi. Jadi permasalahan saya yang sedang dialami itu saya sering takut ketika berbicara di depan orang. Bukan takut dilempari atau gimana ya Bu. Jadi takut salah gitu, nggak pede, jadi ngomongnya itu jadi kaku. Ketika di belakang saya bisa gitu, tapi ketika di depan kok kata-katanya itu jadi bubar gitu. Mungkin begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik, sudah mengerti yang saya sampaikan. Selanjutnya silakan. Saya Bu. Kalau yang saya hadapi gini Bu, saya kadang ngerasa gak bisa melakukan apa yang ingin saya lakukan Bu. Maksudnya gini, ketika saya pengen, misalkan saya pengen ngerjain tugas cepat gitu, tapi saya ngerasa gak bisa gitu Bu. Atau saya ingin memberikan pendapat saya gitu, tapi saya ngerasa gak bisa gitu Bu. Dan di situlah saya ngerasa kecewa Bu sama diri saya sendiri gitu Bu. Oke, baik. Selanjutnya saya Wina. Jadi permasalahan saya merasa takut ketika akan menghadapi ujian. Jadi saya takut bahwa nilai akhirnya itu akan jelek seperti itu. Selanjutnya. Ya, jadi permasalahan saya seperti ini Bu. Saya itu sering merasa kebingungan atau dilanda kebingungan gitu. Terutamanya
ditekan banget sama kos-kosan kayak gitu. Nah, baik, setelah tadi semuanya teman-teman menyampaikan apa permasalahan yang sedang teman-teman alami. Nah, sekarang permasalahan siapa dulu yang harus kita selesaikan? Saya, Bu. Nah, apakah teman-teman semua setuju di sini? Kita akan menyelesaikan dulu masalah yang sedang Teh Titin hadapi. Boleh Bu. Setuju ya? Setuju. Oke, silakan Teh Titin sekarang ceritakan kembali secara detailnya bagaimana permasalahan yang sedang Teh Titin itu hadapi. Baik, terima kasih Bu sebelumnya sudah mengizinkan saya untuk bercerita kepada teman-teman semua. Jadi permasalahannya yang awal banget itu mungkin ini sebuah permasalahan keluarga gitu atau secara pribadi gitu. Permasalahannya dulu itu orang tua pas saya keluar SMA atau MA itu saya memilih dua pilihan antara melanjutkan pesantren sama melanjutkan kuliah. Nah, keinginan orang tua saya itu saya melanjutkan kedua-duanya. Nah, yang jadi permasalahannya itu, jadi orang tua saya itu tidak ingin saya menikah ketika pas lagi kuliah. Jadi pengennya itu saya menikah itu setelah lulus kuliah. Ternyata sekarang yang jadi permasalahannya saya itu sudah semester 7. Nah, yang jadi permasalahan dari orang tua saya itu dari sekarang juga sebelum belum waktunya lulus kuliah, saya sudah diperbincangkan sama keluarga saya untuk dijodohkan sama seseorang. Dan sebab itu saya pun merasa terganggu baik perkuliahannya maupun dengan pekerjaan saya sendiri gitu. Jadi terasa kata-kata itu atau rencana itu pun selalu menghantui pikiran saya gitu. Baik, nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang cerita dari Teh Titin, ada yang mau menanggapi? Saya boleh bertanya dulu nggak Bu? Boleh. Ya, Kak Teh Titin ya. Teh Titin, saya mau bertanya dulu, kenapa Teh Titin nggak mau dijodohkan gitu? Oke. Kenapa saya tidak mau dijodohkan? Karena saya itu sudah memiliki seseorang gitu Teh. Jadi bingungnya di sana gitu. Mungkin lanjut dulu yang lain. Saya boleh. Apakah Teh Titin juga pernah membicarakan itu ke orang tua kalau Teh Titin udah punya seseorang? Nah justru itu Teh, saya pun sudah membicarakan ini semua gitu kepada keluarga saya, kepada khususnya orang tua saya gitu. Sudah membicarakan bahwa saya itu punya seseorang, punya pilihan sendiri gitu. Tetapi orang tua tidak begitu yakin pada pilihan saya sendiri. Ada yang ingin menanggapi lagi? Saya Bu, Silakan. saya ingin bertanya ya sama Teh Titin, Iya. kenapa orang tua Teh Titin tidak yakin dengan pilihan Teh Titin itu sendiri? Karena orang tua saya itu menginginkan saya setelah menikah itu tinggal berdekatan dengan orang tua saya gitu Teh. Sedangkan si pilihan saya sendiri itu pilihan saya sendiri itu pengen saya itu tinggal bersamanya gitu. Oh jadi daerah Teteh sama si pilihan Teteh itu berjauhan gitu Iya. ya? Oh iya. Jadi bentroknya di sana gitu Teh. Jadi adanya permasalahan itu dari sana saya sempet down gitu Teh. Terus hilangnya semangat sampai-sampai saya pun jatuh sakit pas waktu ada permasalahan itu karena adanya tekanan dari keluarga khususnya dari keluarga papa saya sendiri gitu. Dari tekanannya itu dari sana sini gitu. Terus saya itu gak fokus sama kuliah, gak fokus sama pekerjaan juga gitu. Sedangkan kuliah sekarang itu sudah semester 7 gitu, sudah akhir, sudah waktunya untuk serius, sudah waktunya untuk benar-benar gitu. Ternyata dengan adanya permasalahan ini jadi pikiran saya itu terganggu banget gitu. Dengan mengikuti konseling ini saya berharap bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi teman-teman, masalah yang sedang dihadapi Teh Titin yaitu mengalami rasa ketakutan yang berlebihan yang diakibatkan karena takutnya dijodohkan dengan pasangan yang bukan dari pilihannya. Nah, dan itu juga menjadi sebab terganggunya perkuliahan Teh Titin dan juga pekerjaannya. Nah, jadi di sini kita bersama-sama akan menemukan dan mencari solusi.
solusi terbaik untuk permasalahan yang sedang dialami oleh Teh Titin. Nah, sekarang siapa dulu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Bu, silakan. Menurut saya, Teh Titin lebih mengkomunikasikan lagi dengan orang tua Teh Titin, baik itu perihal pasangan maupun perkuliahan, seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin menyampaikan Saya pendapatnya? Bu, Silakan. ya mungkin di sini Teh Titin juga harus merubah pola pikirnya gitu Bu. Soalnya kan kalau misalkan dilihat dari ceritanya tadinya tentang rasa was-was akan dijodohkan, pasti kan kalau akan dijodohkan itu kita teringatnya dengan seseorang yang tidak kita kenal, kita tidak tahu sikapnya gitu. Sementara kita sendiri kan sudah memiliki pilihannya sendiri gitu ya. Mungkin yang di rumahnya itu orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik gitu untuk anaknya ya. Dan juga yang keduanya, kan Teh Titin sedang kuliah ya, mungkin Teh Titin sekarang harus lebih memprioritaskan apa yang memang seharusnya diprioritaskan saat ini gitu, supaya fokusnya bisa kembali lagi gitu. Ya, ada lagi? Kalau menurut saya begini, jadi Teh Titin jangan terlalu memikirkan tentang perjodohan, pikirkanlah dulu, prioritaskan yang sudah di depan mata, yaitu tentang kuliah. Kan sebentar lagi sudah semester akhir, tinggal beberapa langkah lagi begitu ya. Toh kan orang tua Teh Titin juga menginginkan Teh Titin menikah setelah lulus begitu. Terima Nah, kasih. Teh Titin sekarang bagaimana setelah mendengarkan dari pendapat-pendapat yang sudah teman-teman sampaikan? Bagaimana sekarang perasaan Teh Titin? Alhamdulillah ya, perasaannya itu sangat lega gitu ya. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah memberikan solusi kepada saya gitu. Jadi di dalam kos-kosan itu tidak terlalu menumpuk di dalam pikiran saya gitu. Jadi sudah begitu tenang gitu, sudah begitu lega. Nah, tadi kita bersama-sama sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang sedang Teh Titin hadapi. Nah, saya di sini akan bertanya, hikmah apa yang dapat kita ambil pada bimbingan konseling hari ini? Ada yang ingin berpendapat? Ya, Silakan. harus bersikap tenang Ya. terus harus merubah pola pikir ya. Ya. Ya, begitu. Ya, selain itu, selain bersikap tenang dan merubah pola pikir, ada lagi? Saya Bu, ya kita harus lebih bisa mengambil kesikap gitu ya dalam memposisikan mana yang harus diprioritaskan dan mana yang harus dibelakangkan gitu. Ini tahu porsinya ya? Ya gitu. Ada lagi? Jadi hikmah yang dapat saya ambil dari permasalahan ini bisa lebih mengkomunikasikan atau mendiskusikan dengan orang lain supaya permasalahan itu tidak ditanggung sendiri, begitu. Baik, setelah saya tadi mendengarkan hikmah-hikmah yang dapat teman-teman ambil, ternyata memang banyak sekali hikmahnya ya untuk pembahasan kita hari ini. Nah, dari permasalahan Teh Titin di sini, sekarang Teh Titin sudah tahu ya langkah apa kedepannya yang harus Teh Titin ambil, yaitu yang pertama bisa dengan berkomunikasi baik, menjalin komunikasi baik dengan orang lain ataupun dengan orang tua maupun dengan orang yang Teh Titin bisa percayai. Lalu yang kedua bersikap tenang. Yang ketiga juga bisa memprioritaskan apa yang menjadi prioritas, juga dapat merubah pola pikirnya, tidak harus semuanya itu dipikirkan sedemikian rupa sehingga menjadi beban tersendiri buat Teh Titin seperti itu. Nah, apakah dari permasalahan Teh Titin sendiri sudah selesai untuk kita bahas hari ini? Sudah alhamdulillah cukup. Oke, kalau sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya permasalahan siapa yang akan kita bahas? Semua permasalahan saya juga. Oke, bagaimana teman-teman semua? Apakah setuju untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari Teh Cucu? Setuju Bu. Setuju. Berarti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang dialami oleh Teh Cucu. Begitu Teh Cucu? Iya. Baik teman-teman, apabila sudah cukup, kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi